Halo anak-anak kelas 6. Apa kabar kalian hari ini? Bu Tuti berharap kalian dalam keadaan sehat hari ini dan kalian masih punya semangat untuk belajar ya, walaupun kalian belajarnya di rumah ya. Sebelum kalian belajar matematika ya, pastikan kalian sudah berdoa di tempat masing-masing ya. Kalian menyerahkan seluruh pembelajaran hari ini ke dalam tangan Tuhan ya. Hari ini kita akan belajar tentang statistika ya, di mana statistika ini berhubungan dengan pengolahan data. Nah, pengolahan data kalian sudah pernah belajar waktu di kelas 5 ya. Nah, tentang apa saja sih Bu yang akan kita pelajari di statistika ini, nanti kalian akan lihat ya. Nah, TKWKA dari materi kita ini adalah Wonderfully Made ya, masih sama dengan pembelajaran yang lainnya juga ya. Nah, di sini kita adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia. Kita diberi kemampuan untuk mengolah data dengan benar. Pengolahan data ini harus dilakukan dengan benar. Mengapa harus dilakukan dengan benar? Ya, supaya orang lain dan diri sendiri tidak dirugikan. Hendaknya dengan belajar materi ini kita bisa melihat betapa indahnya ya karya tangan Tuhan ya, betapa indahnya ya semua yang dilakukan oleh Tuhan, dimanfaatkan oleh Tuhan untuk kepentingan diri kita sendiri ya. Tuhan bisa memanfaatkan berbagai hal untuk kita pahami pengolahan data. Nah, kompetensi dasar atau hal yang akan kita capai ke depannya untuk pembelajaran matematika yaitu menjelaskan dan membandingkan modus, median, dan mean dari data tunggal untuk menentukan nilai mana yang paling tepat mewakili data. Jadi nanti di sini kalian akan belajar tentang modus, median, dan mean. Nah, itu artinya apa Bu? Nanti ya. Oke, selanjutnya psikomotornya yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan modus, median, dan mean dari data tunggal dalam penyelesaian masalah. Jadi kalian tidak hanya sekedar belajar tentang angka-angkanya segala macam, tapi nanti kalian juga akan belajar bagaimana menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan modus, median, dan mean ya. Contohnya itu yang berkaitan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi ini tidak hanya sekedar kamu pelajari saja, tapi kamu pahami nantinya bagaimana kalau kamu menghadapi masalah yang seperti itu di kehidupan kita sehari-hari. Nah, selanjutnya, pernahkah kamu sendiri mendengar kata statistika? Pastinya pernah ya. Nah, kalian pernah dengar itu, paling tidak waktu kalian kelas 5 ya, yang Bu Tuti ajarkan pada semester 2. Nah, statistika itu berhubungan dengan pengolahan data. Nah, nanti kita akan belajar bagaimana menarik kesimpulan dari data tersebut. Kamu sudah olah datanya, kemudian kita simpulkan berdasarkan median, modus, dan mean ya. Nah, median atau mean ya. Nah, ada beberapa data ya, ini Bu Tuti langsung buat saja ya. Nah, data tunggal. Nah, data tunggal itu apa? Kumpulan data yang belum disusun atau belum dikelompokkan. Jadi dia masih data mentah ya. Misalnya 1 2 3 4 5 atau 4 5 6 3 2 1. Jadi belum diurut, belum di otak-atik begitu. Jadi benar-benar dia kumpulan data yang belum disusun atau belum dikelompokkan. Itu data tunggal. Jadi nanti di statistika, di pengolahan data yang kita lakukan yang untuk unit ini adalah menggunakan data tunggal. Nah, data tunggal yang apa saja ini? Modus. Nah, modus itu disebut juga atau disingkat dengan MO. Nah, MO itu apa sih sebenarnya? Nah, modus atau MO itu adalah datum yang paling sering muncul atau paling banyak ya. Ingat itu, modus berarti yang paling banyak muncul, yang sering sekali muncul ya. Kemudian
yang berikutnya ada min atau disingkat dengan M. Nah, ini artinya apa? Itu artinya rata-rata. Kita mencari data dari suatu dari apa ya? Dari data-data yang sudah dikumpulkan. Nah, itu artinya min atau M berarti rata-rata, di mana jumlah nilai datum dibagi banyaknya datum. Nah, datum itu apa sih, Bu? Nah, di sini ya. Datum itu apa? Coba ya. Ini. Dia di sini ya. Datum berarti setiap data, sedangkan data sendiri berarti keseluruhan setiap data. Nah, ada data misalnya 1 2 3 4 5, berarti itu keseluruhan setiap data. Tapi datum itu sendiri apa? Setiap datanya itu angka apa? Ada angka 1, ada angka 5. Jadi itu setiap angkanya ya. Kemudian yang berikutnya ada median. Nah, median atau disingkat dengan me. Nah, median berarti apa? Nilai tengah dari suatu data setelah diurutkan. Jadi ya, kalian bisa mencari mediannya ketika kalian sudah urutkan datanya. Dari mana? Dari yang terkecil sampai yang terbesar. Jika datanya tadi acak-acakan, berarti kalian harus urutkan dulu. Begitu juga dengan mencari min atau rata-rata. Kalau modus perlu diurutkan nggak, Bu? Boleh tidak diurutkan, tapi lebih baik juga kalau diurutkan. Supaya apa? Supaya kamu bisa melihat lebih mudah ya modusnya ya. Kemudian kita lihat contohnya ya. Ini modus seperti tadi penjelasan sebelumnya. Modus itu berarti datum yang sering muncul. Ingat tadi ya, datum itu berarti setiap datanya. Nah, di sini ada contoh. Rati seorang anak berusia 12 tahun yang berbakat menari. Untuk menyalurkan bakatnya, ia mengikuti sanggar tari. Rati bergabung dalam satu grup bersama dengan keempat temannya, yaitu Dina yang berusia 13 tahun, Zahra yang berusia 12 tahun, Sinta yang berusia 11 tahun, dan Kania yang berusia 12 tahun. Dari data tersebut, dapatkah kamu menentukan berapa usia anak paling banyak yang tergabung dalam grup tari? Jadi di soal ini ya ada beberapa angka yang muncul ya. Nah, coba lihat. Pertanyaan di atas menanyakan tentang modus. Dari mana kamu tahu bahwa contoh di atas adalah menanyakan tentang modus? Dari kata paling banyak. Nah, ingat tadi modus itu tadi artinya apa? Yang paling banyak, yang paling sering muncul. Berarti dari pertanyaan ini berapa usia anak paling banyak, berarti berapa modusnya, berapa umur yang sering muncul atau yang paling banyak. Nah, kemudian dari data di atas dapat kita ketahui modusnya dengan cara sajikan data di atas dalam bentuk daftar. Jadi umur-umur yang ada di atas ini kamu ya sajikan dalam bentuk daftar seperti yang di bawah ini ya. Yang pertama tadi Rati ada 12 tahun, ini 12. Kemudian ada Dina 13 tahun, ini 13. Kemudian ada Zahra 12 tahun, ini Zahra 12 tahun. Kemudian ada Sinta 11 tahun, ini 11. Kemudian ada juga Kania 12 tahun. Nah, coba kamu lihat datanya. Lihat setiap datumnya. Datum itu ada apa saja? 12, 13, 12, 11, 12. Nah, kemudian mana yang paling banyak? Yang paling banyak atau yang sering muncul? Ya. Kalau kamu perhatikan ya, yang sering muncul itu angka berapa? 12. Kenapa 12? Lihat saja. 12 itu muncul berapa kali? Paling banyak ya. Ada berapa kali emangnya? Ada 3. 1, 2, 3. Sedangkan yang umur 13 tahun hanya sekali. Yang 11 tahun juga hanya sekali. Berarti yang paling banyak atau yang sering muncul
itu adalah yang mana? Berarti yang 12. Nah, jadi modus dari data ya, data di atas atau dari pertanyaan ini berapa usia anak paling banyak, berarti 12. Ingat tadi ya, kunci dalam mencari modus ya. Ingat, mencari modus berarti kamu cari yang paling banyak atau yang sering muncul. Nah, tadi triknya adalah ketika kamu mencari modus, terlebih dahulu kamu harus mengurutkan data tersebut setiap datumnya dari yang paling kecil ke yang paling terbesar. Contohnya yang ini ya. Tentukan modus dari data 28363432532532573. Wah, banyak sekali datanya ya. Nah, karena datanya banyak ya, kalau kamu tidak urutkan datanya, mungkin saja kamu lupa ya dengan angka-angka ini. Misalnya angka 2 harusnya ada 3, tapi kamu cuman lihatnya hanya 2, jadi ada kesalahan. Nah, oleh karena itu kamu urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, yang bagian bawah ini adalah hasil urutannya ya, 2 sampai 8. Nah, lihat, ketika kamu sudah urutkan, lihat angka 2-nya ada berapa kali muncul, angka 3-nya 4, 5, 6, 7, 8, ada berapa kali muncul. Nah, lihat, angka 2 muncul sebanyak 3 kali, sedangkan angka 3 muncul sebanyak 4 kali, angka 4 hanya 1 kali, angka 5 hanya 2 kali, angka 6 hanya 1 kali, angka 7 hanya 2 kali, dan angka 8 hanya 1 kali. Dari mana 3 kali, 4 kali, 1 kali, 2 kali ini, Bu? Kamu dapat dari bagian atas ini ada berapa kali muncul. Nah, coba kalau kamu lihat, yang mana yang paling sering muncul? Apakah 3, 1, 2 atau yang mana? Nah, yang paling banyak muncul adalah angka 3. Dia muncul berapa kali? 4 kali. Nah, jadi kamu sudah tahu jadinya modusnya yang mana. Berarti modus dari data ini adalah 3. Kenapa 3 modusnya? Karena angka 3 ini muncul sebanyak 4 kali. Nah, kita lihat contoh selanjutnya ya. Ana memiliki 3 pot bunga mawar, 4 pot bunga tulip, 1 bunga bougainville, 3 bunga melati, 3 bunga kembang sepatu, 2 bunga teratai, dan 2 bunga iris. Bunga warna apa yang jumlahnya paling banyak? Nah, kamu tulis dulu ya datanya apa saja. Nah, lihat di sini, bunga mawar ada sebanyak berapa? 3. Kemudian ada bunga tulip sebanyak 4. Kemudian ada bunga bougainville ada 1, bunga melati, bunga kembang sepatu 3, bunga teratai ada 2, bunga iris ada 2. Nah, dari data ini yang sudah kamu tulis ya, ada bunga apa yang sering muncul? Bunga apa? Nah, kalau kamu lihat data ini, bunga yang sering bunga kembang sepatu ada 3, bunga teratai ada 2, bunga iris ada 2. Nah, kamu sudah ada datanya nih. Nah, sekarang lihat angka-angkanya. Angka yang sering muncul adalah angka berapa? Angka 4. Nah, angka 4 berarti bunga yang paling banyak adalah bunga tulip. Kenapa? Karena banyaknya berapa? 4, sedangkan yang lainnya hanya 1, 2, 3. Nah, seperti itu ya. Oke, anak kelas 6, tugas kamu ada 3 dan kamu kerjakan di buku catatannya. Nomor 1 ini tentang modus juga. Kamu nanti lihat berat badan paling banyak yang tergabung dalam grup tari itu apa. Berarti nanti data ini kamu urutkan terlebih dahulu dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kemudian kamu lihat yang paling banyak muncul itu yang mana. Berarti itu berat badan paling
banyak yang tergabung dalam grup tari. Nah, selanjutnya yang ini juga, yang nomor 2, kamu cari modusnya, data yang paling banyak di sini atau data yang sering muncul di sini yang angka berapa. Sama juga ya yang nomor 3. Modus dari cara berangkat siswa kelas 6 ke sekolah adalah, berarti kamu cari modusnya ya. Dari data ini ada nanti 5 orang berangkat ke sekolah dengan berjalan kaki, ada 8 orang yang orang tuanya mengantar anaknya, 11 orang berlangganan becak, dan sisanya bersepeda. Nah, berarti sisanya bersepeda ini berapa? Nah, berarti kamu tambahkan dulu yang 5-nya. Berarti yang 5-nya ini, yang ini ya. Yang ini. Berarti 5 ditambah 8 berapa? Nah, ada berapa itu? Ditambah 11. Berarti ini berapa? 5 tambah 8 tambah 11. Berapa itu? Nah, kemudian ini nanti 24 ya. Kemudian sisanya bersepeda. Berarti yang bersepeda itu berapa? Berarti 36 dikurang 24. Berarti sisanya ada berapa? Walu si waful filar fledelu fa walu si wafulu filiara fledelu fele fa dula fa beta telunga fulu beta telunga fulu ini ana fledua. Nah, modus dari cara. Oke, sekarang setelah kalian mengetahui cara mencari modus, sekarang Bu Tuti akan kasih tugas sebanyak 3. Nah, 3 ini semuanya tentang modus. Nah, lihat soal yang pertama ini mencari berapa berat badan paling banyak yang tergabung dalam grup tari. Nah, nanti kamu cari yang paling banyak yang sering muncul itu yang mana. Jadi data yang di sini nanti kamu urutkan terlebih dahulu dari yang terkecil sampai yang terbesar ya. Kemudian kamu lihat nanti yang sering muncul itu berat badan yang mana. Nah, itu. Kemudian yang kedua, yang ini juga, modus dari nilai ulangan ini berapa. Nah, kamu urutkan lagi nanti, urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kamu lihat angka yang sering muncul itu yang mana, yang paling banyak itu yang mana. Bukan besar jumlahnya ya, misalnya 90 lebih besar dari 70, berarti modusnya 90. Bukan, tapi seberapa sering dia muncul, ada berapa banyak. Nah, itu ya. Kemudian yang ini nomor 3. Ini nomor 3 ini berbeda, agak sedikit berbeda yang nomor 1, nomor 2 ya. Nah, jumlah siswa kelas 6 ada 36. Nah, dari 36 ini ada 5 orang yang berangkat ke sekolah dengan berjalan kaki. Ada 8 orang yang diantar mobil, kemudian 11 orang berlangganan becak, sisanya bersepeda. Kamu cari tahu dulu sisanya yang naik sepeda ini berapa orang. Berarti caranya bagaimana? Tambahkan dulu 5, 8 dan 11. 5 tambah 8 tambah 11. Nanti kalau kamu jumlahkan angkanya berapa? Angkanya berapa? 24. Jadi jumlahnya 24. Nah, katanya tadi kan sisanya yang bersepeda, berarti 36 dikurang 24. Nanti kamu dapat sisanya 12. Berarti yang naik sepeda ada 12 orang. Nah, kemudian kamu urutkan tuh datanya ya. Kamu urutkan dulu. Nah, setelah itu modus dari cara berangkat siswa kelas 6 ke sekolah adalah. Nah, ini berarti datanya ada 5, kemudian ada 8, ada 11, kemudian ada 12. Nah, di situ kamu lihat yang paling banyak menggunakan yang paling banyak cara berangkat siswanya yang mana? Cara berangkat yang paling banyak yang mana? Apakah yang berjalan kaki sebanyak 5 orang, atau yang diantar mobil orang tuanya sebanyak 8 orang, atau yang berlangganan becak sebanyak 11 orang, atau yang bersepeda 12 orang. Nah, jadi ingat ini yang bagian bawah sini ya. Pertanyaannya,
Modus berarti yang paling banyak cara berangkatnya. Cara berangkat siswa kelas 6 ke sekolah paling banyak naik apa? Ya, apakah yang jalan kaki, naik mobil, becak, atau bersepeda? Itu saja anak-anak. Kalau kalian masih belum mengerti tentang penjelasan ini, kalian boleh hubungi Bu Tuti ya di jam yang sudah dikasih tahu sebelumnya ya. Penjelasan materi terbatas juga ya, Bu Tuti jelaskannya di video ini. Oke, Bu Tuti berharap kalian bisa mengerjakannya dengan baik. Tetap semangat, jangan sungkan bertanya sama Bu Tuti ya. Oke, sampai ketemu lagi di pembelajaran berikutnya ya.